Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Ibu, Bapak, remaja, dan sekolah minggu. Inilah minggu kelima kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kami menyampaikan salam kepada saudara sekalian dari Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Pendeta Midian KH Sirait MTH, bersama seluruh pelayan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, juga dari Pendeta Resort HKBP Pasar Rebo beserta seluruh majelis, menyampaikan selamat hari Minggu. Inilah hari ke-8 bagi kita setelah merayakan kebangkitan Kristus. Minggu ini dinamakan Minggu Quasimodogeniti. Seperti bayi yang haus akan susu yang murni, 1 Petrus 2 ayat 2. Karena itu, kita yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, marilah kita datang menghadap Tuhan seperti bayi yang baru lahir, yang senantiasa merindukan susu yang murni, haus akan firman Tuhan. Kita menyembah Tuhan dalam kerendahan hati, menyukuri kebaikan Tuhan. Marilah kita mengaku, Tuhanku dan Allahku, jiwaku rindu datang ke hadapan-Mu. Tuhan Yesus berkata, karena engkau melihatku, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Tuhanku dan Allahku, kami percaya walaupun tidak melihat. Karena itu, marilah kita menyembah Tuhan dan mengagungkan namanya. Datanglah kepadanya, hai orang yang haus akan kasih karunia-Nya. Kita nyanyikan, bukalah pintu gerbangnya. Bukalah pintu gerbangnya, dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Janganlah engkau
hukum Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai ayat yang ke-58. Demikian dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yesus memanggil, mari segera dengar firman-Nya, hayatilah. Yesus telah datang menyelamatkan, mari percayalah. Sungguh nanti kita bahagia, dosa kita telah dihapusnya. Bersama Yesus kita senang di surga yang bekal. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini
tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5, demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati, dan biarlah kamu dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Peliharalah hidupku dan penuhi hatiku, dan mengalirlah berkat-Mu melalui diriku. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Marilah kita dengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Warta Minggu 19 April 2020. Pertama, hari ini Minggu 19 April 2020 adalah Minggu Quasimodo-Geniti. Dan topik minggu kita hari ini ialah jiwaku haus kepada Allah. Kedua, pelaksanaan ibadah minggu. 1. Ibadah minggu 19 April 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing menunggu perkembangan selanjutnya. Akan diberitahukan kemudian. 2. Panduan ibadah minggu dapat diakses di YouTube Kairos TV HKBP dan channel HKBP Pasar Rebo. Ketiga, pelayanan perjamuan kudus bagi jemaat yang sakit atau lansia akan dilayani pendeta dengan memakai alat perlindungan diri atau APD. Ketiga, anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan anak bagi anggota jemaat, seorang putra kepada keluarga
Hari Edwin M. Limbong Inang Boru Sitinjak pada hari Senin 23 Maret 2020 yang lalu dengan alamat Jalan D54 nomor 110 Kapling Rambutan Wik 6. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Keempat, semua kegiatan PA, doa syafaat, latihan kur, kebaktian Wik, sermon dan ibadah minggu untuk sementara ditiadakan sehubungan dengan COVID-19 dan sesuai kondisi saat ini dan yang telah disepakati di HKBP Pasar Rebo, maka kegiatan Paskah dan Parheheon ditiadakan. 5. Anggota jemaat yang saat ini dirawat di rumah sakit dan yang sudah kembali, kita bawa di dalam doa kita masing-masing. Kiranya diberi kekuatan, penghiburan serta kesembuhan sebagaimana tertulis dalam Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Keenam, semua persembahan ibadah minggu tanggal 22 Maret, 9 Maret, tanggal 5 April, tanggal 12 April, tanggal 19 April, persembahan Pasion, Jumat Agung, dan Paskah kedua tahun 2020 dapat diserahkan kepada Sintua Wik masing-masing atau ditransfer ke rekening Huria. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada satu Tuhan yang setara denganmu, yang memberikan kehidupan bagi seluruh umatmu. Nyawamu telah Kau berikan, menyelamatkan jiwaku dan memberikanku warisan harta kerajaanmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Firman Tuhan bagi kita pada Minggu Quasimodo Geniti, yaitu dari Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu?
inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana topik minggu kita, jiwaku haus kepada Allah. Mauas dotodiku tu debata. Saat ini kita telah masuk kepada minggu kuasi modogeniti, yang berarti sama seperti bayi yang baru lahir. Songon poso-poso naib baru tubuh lengkapnya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Justru arti nama minggu kita dari nas epistel 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Tentu nama minggu kuasi modogeniti setelah kita memperingati dan merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Kebangkitan Yesus dari kematian adalah bukti suatu kemenangan atas maut dan kematian yang menjadi suatu sukacita besar bagi kita. Karena dengan kebangkitan Yesus, kita turut dibangkitkan, dimenangkan, diselamatkan, dihidupkan kembali. Seolah-olah kita baru dilahirkan kembali. Itu sebabnya nas epistel menyuarakan kepada kita, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Tentu bayi yang baru lahir akan dan pasti merasakan kerinduan, kehausan, keinginan akan air susu yang murni dan yang rohani untuk pertumbuhan, beroleh keselamatan dan kehidupan. Demikianlah melalui peringatan perayaan Paskah kebangkitan, kemenangan Yesus dari maut, dari kematian yang diakibatkan, diupahkan oleh dosa kita yang ditanggungkan kepada Yesus, menjadikan kita sama seperti bayi yang baru dilahirkan. Dengan turutnya kita dibangkitkan, dimenangkan, dilahirkan, diselamatkan, dan dihidupkan kembali oleh Allah yang hidup. Tentu kita yang sama seperti bayi yang baru dilahirkan sangat merasakan kerinduan, kehausan akan hal-hal yang murni dan yang rohani, untuk pertumbuhan dan beroleh keselamatan, serta kehidupan kita yang hanya kita peroleh dari Allah yang hidup. Apabila lewat peringatan perayaan Paskah tidak lagi membuat kita merasakan suatu kerinduan, kehausan, keinginan akan hal-hal yang murni dan yang rohani, di manakah makna dan arti kebangkitan Yesus bagi kita? Hal apa yang membuat kita dapat bertumbuh, beroleh selamat dan hidup bila jiwa kita tidak lagi merasa rindu, haus kepada Allah dan kepada Allah yang hidup? Hal apa lagi yang kita rindukan dan hauskan di dalam hidup kita ini? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selama kita hidup di dalam dosa, selama itu kita sangat merindukan, haus dan melakukan segala kejahatan, tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Bahkan hidup jiwa kita merasa terasing, jauh dari Allah yang hidup, dan tidak akan merasakan kerinduan, kehausan, keinginan akan Allah yang hidup. Akibat dari upah dosa itu menjadikan hidup kita di dalam maut, kematian. Bahkan jiwa kita tertekan, menangis,
karena menjadi seteru Allah dan jauh terasing dari Allah yang hidup. Kini Allah yang hidup telah memberikan hidup dan kehidupan kepada kita melalui kebangkitan Yesus. Dan yang menjadikan kita sama seperti bayi yang baru lahir, yang hanya rindu, haus, ingin akan hal-hal yang murni, yang rohani untuk pertumbuhan hidup kita dan kita beroleh keselamatan. Untuk menjadi sama seperti bayi yang baru lahir, kita harus membuang segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan dan fitnah, karena kita telah benar-benar mengecap kebaikan Allah di dalam Yesus yang telah bangkit dan datang kepadanya batu yang hidup, yang memang dibuang manusia, tetapi yang dipilih, dihormat di hadirat Allah. Datang kepada Yesus batu yang hidup, tentu membiarkan diri kita untuk dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk membangun hidup dan kehidupan melalui pembangunan kehidupan rohani bagi suatu imamat yang kudus. Sehingga jiwa kita selalu merasakan kerinduan, haus kepada Allah yang hidup. Dalam situasi keadaan yang sama-sama kita hadapi pandemi COVID-19 yang membuat kita semakin merasa panik, gelisah, takut. Tidak sedikit yang terinfeksi dan yang telah meninggal. Bahkan ribuan, puluhan ribu akibat wabah virus corona yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita dan bangsa di dunia ini. Boleh jadi akibat virus corona ini membuat kita merasa terasing, jauh dari Allah dan dari persekutuan dengan sesama melalui jaga jarak, tidak lagi salaman. Bahkan kita merasakan jiwa kita tertekan, kita menangis siang dan malam, dan boleh jadi kita mengatakan, di mana Allah kita? Kita juga sama-sama rindu, haus, ingin agar sesegeranya berlalu, hilang dan matinya wabah virus corona atau COVID-19 ini. Akibat dan dampak situasi yang kita hadapi ini membuat ibadah persekutuan kita harus dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Kita sangat merindukan dan haus akan persekutuan. Ibadah yang selama ini kita laksanakan di gereja. Tentu kita mengingat, rindu, haus, ingin akan persekutuan kita di gereja melalui ibadah minggu. Bagaimana kita yang selama ini berjalan maju bersama dengan sesama jemaat, bahkan mendahului mereka untuk melangkah ke gereja, bersama mengikuti kebaktian penelahan Alkitab, persekutuan kor, paduan suara, kebaktian di lingkungan, bersekutu dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur bersama-sama dengan sesama jemaat. Situasi pandemi COVID-19 ini membuat jiwa kita gundah gulana, duka cita, kesedihan yang amat sangat mendalam. Bahkan kita merasa letih dan lesu. Saudara kita yang meninggal tidak seperti biasanya lagi dapat kita lihat, dan penguburannya pun harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan, bahkan tidak lebih dari 4 jam. Apa yang perlu dan harus kita perbuat, kita lakukan dalam situasi yang kita hadapi saat ini. Tidak lain dan tidak bukan, kita harus merindukan, haus, ingin akan Allah yang hidup dan menjadikan Allah kehidupan kita. Sehingga Allah yang hidup dan Allah kehidupan kita akan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari kita menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupan kita, yang boleh kita lihat dari ayat 2, ayat 3, ayat 9 daripada nas kita ini. Lebih jelas lagi melalui firman Allah pada minggu Quasimodo-Geniti dari Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan 6, yang boleh kita baca lanjutannya pada Mazmur 43, menjadi jawaban yang pasti dalam situasi yang kita hadapi saat ini, dalam kerinduan, kehausan, keinginan kita terhadap Allah yang hidup dan Allah kehidupan kita. Bagaimana pemazmur merasa keterasingan, jauh dari Allah yang berada di sekitaran, di tengah-tengah kehidupan orang-orang kafir. Bagaimana pemazmur bergumul atas imannya kepada Allah di tengah-tengah kehidupan orang-orang kafir yang tidak ada lagi harapan untuk hidup,
seolah-olah hidup di dalam kegersangan dan kemarau yang berkepanjangan. Siang dan malam menangis, dan bahkan air matanya menjadi makanannya karena sepanjang hari orang-orang kafir mencemoohnya dan berkata, "Di mana Allahmu?" Kita ingat syair Kur, lulu lulu doro haki didia do debataki. Perkataan orang-orang kafir terhadap pemazmur ini mau mengatakan, tidak ada daya, tidak ada kuasa, tidak ada kekuatan Allah yang dipercayai pemazmur dapat meluputkan, meloloskan hidupnya dari tangan orang-orang kafir. Benarkah demikian? Keadaan yang dihadapi, dialami pemazmur membuat jiwanya gundah gulana, jiwanya tertekan, dirinya gelisah. Apakah dalam situasi yang dihadapi pemazmur membuat imannya ragu akan daya, kuasa, kekuatan Allah yang hidup? Dalam keterasingan dan jauh dari Allah semakin membuat jiwanya merindukan, haus kepada Allah yang hidup untuk boleh datang melihat Allah. Segala pengalaman hidup yang dihadapinya dicetuskan, dicurahkan kepada Allah yang hidup lewat nyanyian Bani Korah, yaitu keluarga keturunan penyanyi. Pemazmur diibaratkan sama seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Tentu dalam situasi keadaan yang gersang, kering, kemarau, sulit untuk mendapatkan air yang dirindukan oleh rusa. Karena nyatanya rusa hanya dapat hidup dengan air. Demikianlah halnya kita hanya dapat hidup dari Allah yang hidup. Pemazmur sama seperti rusa yang merindukan air. Jiwanya sangat merindukan Allah dan jiwanya haus kepada Allah yang hidup. Jiwa yang gundah gulana, jiwa yang tertekan, gelisah dalam dirinya, merindukan dan haus kepada Allah yang hidup. Dalam kerinduan dan haus kepada Allah yang hidup, pemazmur mengingat bagaimana dahulu ia boleh datang melihat Allah, bagaimana ia berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur bersama keramaian dalam persekutuan, mengadakan perayaan sebagaimana yang sangat kita rindukan dan hauskan saat ini untuk datang bersekutu di gereja. Boleh jadi kita menangis siang malam, jiwa semakin gundah gulana, jiwa semakin tertekan, semakin gelisah dalam diri kita. Apabila kita tidak semakin merindukan dan haus kepada Allah yang hidup. Namun hal yang pasti dan harus menjadi fakta bagi kita yang menghadapi pandemi COVID-19 dan berbagai macam tantangan, penderitaan, pergumulan hidup yang kita hadapi dan alami, yang bisa membuat kita menangis, jiwa kita gundah gulana, tertekan, gelisah, semakin merindukan, haus kepada Allah yang hidup dan menjadikan Allah kehidupan kita. Sehingga kita selalu hanya berharap, makaposi, berharap kepada Allah yang hidup. Orang yang merindukan, haus kepada Allah yang hidup, hidupnya selalu berharap. Dan orang yang hanya dan selalu berharap kepada Allah yang hidup akan selalu bersyukur kepada Allah. Karena Allah yang hiduplah penolong kita dan Allah kita yang menjadi jawaban atas kerinduan, kehausan jiwa kita yang gundah gulana, tertekan dan gelisah. Sehingga pandemi COVID-19 dan segala pergumulan hidup kita akan cepat berlalu. Karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus merindukan haus, berharap kepada Allah yang hidup, membuang segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Sehingga kita sama seperti bayi yang baru lahir, yang hanya rindu, haus, ingin akan hal yang murni dan rohani, dan datang kepada batu yang hidup, yaitu Allah yang hidup di dalam Yesus yang telah bangkit. Sehingga kita membiarkan diri kita dipergunakan sebagai batu yang hidup
untuk memberikan hidup dan kehidupan yang dari Allah yang hidup di dalam Yesus yang telah bangkit dan selamanya hidup untuk memberikan kehidupan bagi kita. Amin. Bapa dalam sorga, Bapa kami dalam Yesus Tuhan kami sungguh bersuka cita pada minggu Quasimodogeniti ini, yang walaupun kami Tuhan bersama-sama dengan seluruh penatua keluarga dan seluruh keluarga daripada warga jemaat-Mu dapat melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing, tentu tidak mengurangi semangat dan sukacita kami untuk memuji memuliakan Tuhan. Oleh karena situasi keadaan pandemi COVID-19 yang sama-sama kami hadapi, bangsa kami hadapi, dan seluruh bangsa di dunia ini menghadapinya, kami sungguh merindukan dan haus akan hilangnya matinya wabah pandemi COVID-19 ini dari tengah-tengah kami, dari bangsa kami, dan dari seluruh bangsa di dunia ini. Tuhan, lihatlah kami umat-Mu yang telah Engkau tebus, yang telah menderita, tersalib mati dan dikuburkan, dan yang telah bangkit dari kematian, mengalahkan kematian oleh kuat kuasa-Mu Tuhan, kuat kuasa kebangkitan-Mu yang telah menaklukkan maut, kematian akibat daripada dosa-dosa kami. Engkau berkuasa untuk menghilangkan agar wabah pandemi COVID-19 ini dapat berlalu dan mati wabah virusnya. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan tahu apa yang kami rindukan dan hauskan dalam kehidupan kami ini, untuk datang bersama beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah rumah-Mu ini. Karena itu Tuhan, berkati seluruh penatua keluarga dan anak-anak, berkati seluruh jemaat Tuhan dari yang paling kecil sampai yang paling tua. Jangan pernah Tuhan tinggalkan. Biarlah berkat kasih karunia Tuhan curahkan dan memenuhi seluruh kehidupan penatua keluarga dan anak-anak dan seluruh jemaat Tuhan, supaya selalu beroleh hikmat pengertian, kekuatan, kesehatan, sehingga selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan semakin berikan sukacita, semangat yang baru, supaya melalui firman Tuhan yang telah Tuhan perdengarkan bagi kami pada minggu Quasimodogeniti ini, supaya kami sama seperti bayi yang baru lahir, yang haus ingin air susu yang murni dan yang rohani. Demikian juga kami Tuhan, haus rindu akan yang murni dan yang rohani, yang kami tahu sumber kehidupan kami adalah dari Allah yang hidup. Karena itu Tuhan, jangan pernah Tuhan tinggalkan sesaat apapun penatua, keluarga dan anak-anak dan seluruh jemaat. Biarlah tetap bersama Tuhan, biarlah tetap Tuhan mengasihi, supaya tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Begitu juga kami berdoa Tuhan bagi keluarga-keluarga yang belum mendapat keturunan. Tuhan berkati keturunan di tengah-tengah keluarga yang belum mendapat keturunan. Juga kami berdoa bagi yang di dalam sakit penyakit. Tuhan berkati seluruh proses pengobatan, supaya Tuhan benar-benar mendatangkan kesembuhan dan kesehatan. Begitu juga Tuhan, akibat virus corona atau COVID-19 ini,
yang mewabah di tengah-tengah kami dan di tengah-tengah bangsa kami. Bagi yang telah positif terkena virus corona, Tuhan berkati mereka seluruhnya. Tuhan berkati kesembuhan. Tuhan berkati segala pengobatan dan segala isolasi yang dilaksanakan supaya mendatangkan kesembuhan dan kesehatan. Tuhan sertai pemerintah kami untuk melaksanakan kebaikan, keadilan di tengah-tengah bangsa kami, terutama dalam menghadapi wabah virus corona atau COVID-19 ini. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil menyampaikan persembahan kita. Kami undang untuk berdiri. Unggas kecil dan bunga yang indah, ikan di laut semua ciptaannya, yang terkecil dan terbesar, Tuhanlah yang menjaga semuanya. Walaupun badai ombak menderu, aku berharap pada Allahku. Ku tak gentar karena ku tahu Tuhan selalu menjaga hidupku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu.